Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Aptiningsih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas modul 2, yaitu mengenai media dan bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika di SD. Dalam modul ini ada 2 KB yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah media pembelajaran matematika di SD, dan yang kedua adalah media manipulatif dalam pembelajaran matematika di SD. Pada dasarnya, media dan bahan manipulatif dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam pembelajaran matematika SD. Keduanya merupakan alat bantu pembelajaran matematika SD yang penggunaannya didasarkan pada pertimbangan alasan atau kriteria tertentu. Misalnya, kesesuaian dengan topik pembelajaran, ketersediaan alat dan fasilitas pendukung, ketersediaan operator, dan ketersediaan biaya. Adapun perbedaan media dan bahan manipulatif terletak pada keterkaitannya dengan materi pelajaran, yaitu terkait tidaknya atau terkait langsung dalam materi pembelajaran. Media dalam pembelajaran matematika SD. Dalam pembelajaran matematika SD, agar bahan pengajaran yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa, diperlukan alat bantu pembelajaran yang disebut dengan media. Dalam hal ini, media berarti alat bantu pembelajaran yang secara sengaja atau terencana disiapkan atau disediakan guru untuk mempresentasikan atau menjelaskan bahan pelajaran, serta digunakan siswa untuk dapat terlibat langsung dalam pembelajaran matematika. Peralatan yang dapat digunakan dalam kelas itu untuk mengerjakan tugas, tempat menulis pembelajaran, membuat grafik, menampilkan gambar atau tabel, memberikan penjelasan, mengamati, mempelajari hasil perhitungan, menyelidiki pola, dan berlatih soal-soal. Media dalam pembelajaran matematika relatif sama dengan media dalam pembelajaran bidang yang lain, yaitu dapat dikelompokkan berupa yang pertama, sederhana, misalnya papan tulis, papan grafik, dan yang kedua cetak, misalnya buku, modul, LKS, petunjuk praktik atau praktikum. Dan yang ketiga media elektronik, misalnya OHT atau OHP, audio dan video, kalkulator, komputer, dan internet. Dalam pembelajaran matematika SD, agar bahan pembelajaran yang diberikan lebih mudah dipahami oleh siswa, diperlukan bahan-bahan yang perlu disiapkan oleh guru dari bahan-bahan yang harganya relatif murah dan mudah diperoleh. Misalnya, dari karton, kertas, kayu, kawat, kain, untuk menanamkan konsep matematika tertentu sesuai dengan keperluan. Bahan-bahan itu dapat dipegang, dipindah-pindah, dipasang, dibolak-balik, diatur atau ditata, dilipat atau dipotong oleh siswa, sehingga dapat disebut sebagai bahan manipulatif. Bahan manipulatif yaitu bahan yang dapat dimain-mainkan oleh tangan. Bahan ini berfungsi untuk menyederhanakan konsep yang sulit atau sukar, menyajikan bahan yang lebih relatif abstrak menjadi lebih nyata, menjelaskan pengertian atau konsep secara lebih konkret, menjelaskan sifat-sifat tertentu yang terkait dengan pengertian, hitung atau sifat-sifat bangun geometri, serta memperlihatkan fakta-fakta. Dengan demikian, semakin banyaknya kesempatan dan keluasan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, agar siswa benar-benar menguasai kompetensi yang dituntut. Maka guru dapat berkreasi secara dinamis tanpa harus menunggu pemberian orang lain atau dropping dari atas untuk mampu menyiapkan bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika SD. Bahan manipulatif pada hakikatnya membantu guru mengajar sehingga siswa mudah menerima konsep matematika yang diberikan. Suatu topik matematika bisa jadi dapat dibantu oleh 2 macam atau lebih dari bahan manipulatif yang semuanya cocok, sehingga dalam hal ini guru dapat memilih bahan manipulatif yang tersedia. Sedangkan bahan atau benda yang dapat dibuat untuk menjadi bahan manipulatif
dapat berupa kertas, karton, plastik, kayu, lidi, papan, atau bahkan bahan-bahan yang sudah jadi. Misalnya bola tenis, bola plastik, kemasan plastik, bola bekel, dan berbagai macam lagi. Adapun bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai bahan manipulatif, di antaranya bahan manipulatif dari kertas. Bahan manipulatif ini mudah diperoleh dengan warna yang beragam dari kertas manila yang dibeli dari toko, atau kertas bekas sebagai sampul tak terpakai. Manfaat dari bahan manipulatif kertas atau karton ini antara lain: yang pertama, untuk menjelaskan pecahan atau konsep sama nilai dan operasi. Yang kedua, model stick, yaitu dari lidi. Bisa juga dari rangka daun kelapa, dari bambu, atau dari plastik. Model ini dapat dipakai untuk menjelaskan konsep satuan, puluhan dan ratusan untuk siswa-siswa SD kelas rendah. Lidi tersebut dapat membentuk lepas, bentuk ikatan sepuluhan, dan bentuk ikatan dari ikatan sepuluhan. Yang ketiga adalah model persegi dan strip dari kayu atau triplek. Model ini terdiri dari potongan-potongan persegi, strip atau triplek sepanjang 10 persegi, dan daerah seluas 10 strip. Kegunaan model ini yaitu untuk menjelaskan konsep numeral, kesamaan bilangan, dan operasi bilangan bulat. Bahan kayu triplek dapat diganti dengan karton yang relatif lebih tebal. Yang keempat adalah model kertas bertitik atau berpeta. Kertas bertitik dapat bersifat persegi atau bersifat isometrik. Model ini dapat digunakan untuk menjelaskan banyak hal yang berkait dengan geometri, yaitu bangun datar dan sifat-sifatnya, hubungan antara bangun datar dan luas bangun datar. Dalam perkembangan kognitif pikir, konservasi luas merupakan tahapan perkembangan kognitif yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika SD. Jika suatu bangun datar dipotong-potong dan disusun menjadi bangunan-bangunan lain yang berbeda, maka luas dari bangun-bangun itu sama meskipun bentuknya berubah. Model penyusunan potongan-potongan kertas, karton dapat meningkatkan atau membangun kreativitas dan memantapkan konservasi luas. Pada akhirnya dapat digunakan untuk menjelaskan konsep matematika. Dari penjelasan modul 2 dapat disimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahan manipulatif adalah bahan yang dapat dimanipulasikan dengan tangan, diputar, yaitu dipegang, dibalik, dipindah, diatur atau ditata, diputar atau dipotong-potong. Dan yang kedua, fungsi utama bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika adalah untuk menjelaskan konsep, menunjukkan operasi matematika, mengembangkan pola, dan menunjukkan kesamaan, yaitu dalam hal nilai dan luas. Adapun yang ketiga, model dari bahan manipulatif, yaitu model potong-potongan kertas, karton, model stick, model papan bertitik atau peta, model strip, dan persegi. Yang terakhir, yaitu yang keempat, media merupakan alat bantu pembelajaran yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran, antara lain media cetak dan media non-cetak, tetapi terkait langsung sebagai bagian dari konsep yang disampaikan. Bahan manipulatif adalah alat bantu pembelajaran yang terkait langsung dan merupakan bagian dari penjelasan konsep uraian-uraian materi yang disampaikan. Dalam kegiatan belajar 2 ini,
Anda telah mempelajari berbagai jenis bahan manipulatif yang dapat digunakan untuk menanamkan konsep matematika atau untuk mengidentifikasi pengamatan. Bahan-bahan yang dipaparkan terbatas, tetapi sesungguhnya guru dapat berkreasi sehingga mampu menciptakan bahan manipulatif yang sesuai untuk mengajarkan topik tertentu dan ketersediaan bahan-bahannya atau mudah dicari di lingkungan sekitar. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai modul 2 ini, yaitu tentang media dan bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika di SD. Apabila saya salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.